Di postingan saya sebelumnya, saya sudah menuliskan 3 poin atau 3 alasan kenapa Wahabi lebih berbahaya daripada Syiah. Saya disclaimer sekali lagi biar nggak gagal paham, ini bukan tentang siapa yang lebih sesat, tapi siapa yang lebih berbahaya bagi masyarakat, siapa yang lebih merusak. Itu poinnya teman-teman ya. Jadi bukan bicara mana yang lebih sesat Wahabi atau lebih sesat Syiah gitu ya. Tapi ini dampak sosial yang dirasakan oleh umat muslim itu sendiri, terkhusus di Indonesia. Poin pertama, kelompok Syiah itu memiliki rujukan tersendiri, baik kitab, referensi, ataupun ulama. Jadi kitab-kitabnya Syiah itu berbeda dengan kitab-kitabnya Ahlus Sunnah. Baik itu kitab Tauhid, Akidah, kitab fikihnya, kitab usul fikihnya, kitab tafsir, kitab hadis, itu berbeda dengan kitab-kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitupun dengan ulama-ulama rujukan mereka. Ulama rujukan Syiah itu berbeda dengan ulama rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak sulit untuk masyarakat awam mendeteksi mana Syiah, mana non-Syiah. Sementara kelompok Wahabi ini, mereka sama dengan kita. Dalam arti kitab-kitab mereka, ulama-ulama yang sering mereka catut itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sayang mereka sering mendistorsi makna, sering merubah konteks ya untuk memuluskan agenda mereka. Ya seolah-olah bahwa apa yang dikatakan ulama ini melegitimasi apa yang mereka pahami. Dan Syiah tidak pernah mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Ya, mereka dengan pede mengaku sebagai Syiah. Tapi Wahabi mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di sisi lain sering mengejek gitu ya istilah-istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya di Indonesia kan kita tahu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan disingkat jadi Aswaja. Tapi orang-orang Wahabi ini terkadang entah mereka nggak tahu atau gimana gitu, saya juga bingung. Padahal ustadz-ustadz mereka itu sudah sangat bangga dan banyak sekali yang sudah menggunakan istilah Aswaja. Tapi masih banyak kelompok Wahabi yang mengejek gitu ya. Aswaja itu katanya asli warisan Jawa, asli warisan kejawen dan lain sebagainya gitu. Lucu gitu ya teman-teman. Mereka di satu sisi mengaku Sunni, mengaku Ahlus Sunnah Jamaah, tapi di sisi lain mereka mengolok-olok istilah itu. Nah ini teman-teman ya. Jadi sangat sulit untuk masyarakat awam untuk mendeteksi mana Wahabi, mana non-Wahabi. Karena mereka sering mencatut ulama yang sama dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga sering misalnya menamai pesantren-pesantren mereka dengan nama-nama ulama Ahlus Sunnah. Ya, pesantren Ahmad bin Hanbal, pesantren Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Nama pesantrennya pesantren Imam Syafi'i, tapi nggak kunut. Ini kan merusak namanya. Padahal kita tahu Imam Syafi'i ini adalah ulama yang mensyariatkan atau mensunahkan kunut di dalam sholat subuh. Ya, jadi inilah kenapa Wahabi lebih berbahaya dari Syiah. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, Syiah ini teman-teman tidak menyebarkan ajarannya secara masif. Sementara Wahabi, mereka sangat TSM, terstruktur, sistematis, dan masif menyebarkan ajaran mereka. Salah satu buktinya adalah ustadz atau ulama Syiah di Indonesia ini siapa sih yang kita kenal gitu. Sementara ustadz ulama Wahabi, wah itu bejibun teman-teman ya. Banyak sekali yang aktif di media sosial. Baik yang kelas atas atau yang kelas bawah itu udah banyak ya. Konten kreator, coba konten kreator Syiah, sebutkan 5 saja. Sulit Pak kita melacaknya gitu. Artinya mereka nggak secara masif menyebarkan ajaran mereka. Mereka hanya menyebarkan ajaran Syiah itu ya di komunitas-komunitas mereka itu sendiri. Sementara Wahabi, konten kreator banyak Pak. Yang cuma udah bacot gitu kan, kayak Harry Prasojo, itu bejibun Pak. Nah ini membuktikan bahwa Wahabi lebih masif dalam menyebarkan pemahaman dan ideologi mereka ke masyarakat dibandingkan Syiah. Kemudian poin yang ketiga, Syiah itu lebih eksklusif ya, sementara Wahabi inklusif. Syiah di berbagai kondisi atau di negara-negara selain di Indonesia atau bahkan di Indonesia itu sendiri, mereka ya masih bersosial secara aktif. Artinya kalau ada pengajian yang isinya itu ulama Ahlus Sunnah Jamaah, mereka masih mau ikut gitu. Sementara Wahabi mereka sama sekali tidak mau ikut pengajian kalau ya penceramahnya atau ustadznya itu bukan dari kelompok mereka sendiri. Ya, mereka sangat alergi sekali dengan ustadz mereka, sehingga mereka sering membuat atau mendikotomi ya para penceramah atau ustadz-ustadz di Indonesia. Ini bilangnya ustadz sunnah gitu kan, ini ustadz yang bukan sunnah. Nah inilah teman-teman ya kenapa Wahabi lebih berbahaya daripada Syiah. Artinya masyarakat ini lebih sulit mendeteksi mana Wahabi, mana non-Wahabi. Ya, kita mungkin sangat jarang sekali mendengar ada satu keluarga yang pecah gara-gara Syiah, jarang Bapak Ibu sekalian. Tapi Wahabi, saya yakin setiap teman-teman yang nonton video ini punya kenalan atau saudara yang mereka tidak saling tegur sapa, bahkan ya terkesan bermusuhan hanya gara-gara perbedaan pendapat tentang tahlilan Maulid Nabi. Jadi Wahabi ini betul-betul merusak teman-teman ya tatanan sosial kita, baik dari skala yang besar sampai skala yang paling kecil di dalam keutuhan keluarga itu sendiri. Banyak kok anaknya yang sampai nggak ikut tahlilan emaknya gitu ya. Orang lain tahlilan dia malah kabur. Ini saya yakin bukan rahasia umum ya. Setiap kita pasti punya teman atau keluarga, saudara, sanak famili atau mungkin tetangga yang pecah gitu ya, atau yang tidak akur gara-gara pemahaman Salafi Wahabi ini. Wallahu a'lam.